Oke, selamat malam semuanya ya. So, malam ini kita akan sedikit berdiskusi ya tentang apa itu koin teh. Jadi mungkin teman-teman datang di sini diajak apply-nya atau mungkin tahu dari Facebook, dari status WhatsApp saya atau teman-teman yang lain juga ya apapun itulah. Saya di sini bukan mau mengajari, bukan mau menggurui, tapi saya mau berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya dapatkan selama hampir 2 bulan lebih ini menggunakan bot koin teh ya. Saya rasa juga di sini Pak Yudi, Pak Setiawan juga sudah merasakan hasilnya sehingga berani mengajak teman-teman semua Bapak dan Ibu malam ini untuk datang ke Zoom ini. Nah, sebelumnya mungkin kita lihat dulu apa namanya, apa sih itu koin teh? Nah, koin teh itu adalah sebuah bot trading otomatis ya yang menggunakan sistem AI di mana bot tersebut kita bisa setting, kita bisa pilih koin yang kita mau. Ada 25, 26 koin kalau saya nggak salah ingat ya. Koin yang bisa kita pilih, di mana koin-koin itu adalah koin yang sudah masuk dalam CMC, coin market cap. Dan menurut saya kalau koin sudah masuk coin market cap cukup terpercaya reputasi koinnya ya. Nah, jadi bagi yang sudah biasa trading, cerita saya ini mungkin sedikit membosankan, tapi bagi teman-teman yang belum tahu trading, mungkin ini ngomong apa pembicaranya ya agak bingung tapi nggak apa-apa setiap kali apa namanya ada pertanyaan boleh di chat atau boleh open cam untuk menanyakan langsung nggak masalah nggak harus tunggu ketika habis apa namanya penjelasan nanti keburu lupa biasanya ya. Nah, dengar kata trading tentu teman-teman sudah banyak yang pernah ikut trading dan pernah merasakan scam ya atau saya pun juga demikian lah, saya rasa nggak ada orang yang nggak pernah scam ya toh. Trading dari bot yang ecek-ecek ya sampai yang apa namanya terkenal sekali seperti Fin88, DNA Pro, Viral Blast dan lain-lain ya sebut aja namanya memang faktanya bodong dan scam kok. Jadi nggak usah malu-malu ya. Jadi katanya trading ya memang trading ya seperti itu ya kan. Trading kan ada dua, trading otomatis atau trading manual ya kan. Nah, kalau kita manual trading, betul ketika saya cerita bot ini ke teman-teman yang sudah main trading manual menggunakan Binance, mereka bilang, wah cuma 1% per hari kok, kecil. Mereka langsung screenshot layar mereka, wah saya bisa nih sehari bisa 1000%. Ya saya tahu ya kan, saya juga dulu trading manual, mau sehari 200%, 1000% di kripto itu bukan hal yang mustahil. Ya, bisa sekali. Tapi kan pertanyaannya, ya, kalau kita mau main manual, apa kita ada waktu untuk memantau terus? Kapan kita mau open, kapan mau kita tutup, market selalu berubah ya. Sejujurnya saya juga nggak banyak waktu untuk melakukan hal itu. Makanya saya lebih suka menggunakan bot trading. Nah, bot trading pun bermacam-macam. Ya, toh. Ketika dulu belum ada apa namanya koin teh, sudah ada beberapa bot saya tahu. Ya, toh saya sudah menggunakan. Ada bot seperti kita bilang Royal Key, bot spot ya atau trading juga, tapi dia berjalan di spot. Apa namanya ya pengalaman saya mengecewakan sejujurnya, makanya saya berhenti, nggak saya jual lagi bot itu. Saya ganti bot lain, ada Pulse sebelum ini, Future juga ya, tapi karena kasus DNA, kasus Fin dan semua investasi yang apa namanya dikejar-kejar oleh OJK yang banyak scam itu sehingga semua pada tiarap istilahnya. Nah, sampai hari ini sudah mereda, keluarlah namanya koin teh. Nah, menurut saya menarik ya toh. Menariknya kenapa? Karena kalau dulu-dulu teman-teman pernah ikut investasi bot atau investasi trading, biasanya kan setornya ke perusahaan. Ya, atau ada store ke perusahaan, terus mereka mentradingkan dan teman-teman kalau WD biasanya pengajuan dulu. Ya, atau isi website pengajuan nanti H+1, H+2 baru bisa cair. Ya, kalau perusahaannya tutup gimana? Ya sudah, wassalam lah duitnya lah. Ya kan? Nah, belajar dari pengalaman itu ya toh sekarang saya kalau ditawarin buat trading saya tidak pernah menolak ya toh bahkan kalau orang bilang ini money game kok ya coba cerita nggak apa-apa gitu loh, saya terbuka untuk diajak diskusi dan di prospek ya. Kalaupun itu money game dan saya sudah tahu akan scam pun ya nggak apa-apa, asal saya siap dengan segala risikonya. Kok Yudi misalnya nawarin saya kok sehari 8%, wah trading apa coba sehari fix 8% ya toh.
umurnya berapa hari. Tapi kalau kita siap dengan resikonya ya sudahlah. Memang kalau untung ya untungnya besar, kalau rugi ya sudah sepantasnya dengan segala konsekuensinya. Nah, makanya tapi hari ini saya sudah mulai ya kita memetakan lah, capek kan lama-lama main seperti itu. Jadi seakan kalau diajak orang, saya tanya, tradingnya di mana? Oh, tradingnya di sini Pak. Oh, store ke perusahaan. Oh ya, terima kasih atas infonya, saya nggak akan join. Ya, tapi koin test saya tahu seperti royalti, seperti pools yang sudah saya pernah ikut, dana kita masuk di akun Binance kita sendiri. Mau WD kapanpun ya jam 7 pagi, jam 12 malam, ya atau jam 3 pagi, uang bisa langsung masuk dalam hitungan menit. Ya karena uang di akun kita sendiri. Nggak usah takut kalau nanti scam gimana ya. Kalau scam ya saya nggak bisa bilang kalau Binance scam ya. Mungkin nggak ya mungkin sekali sih ya. Namanya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua tuh mungkin. Cuma rasio persentasenya berapa besar. Ya kan. Nah makanya saya suka menggunakan robot trading hari ini karena menurut saya ya profitnya cukup konsisten selama 1 bulan. Nanti saya buka akun saya live seperti apa. Jadi nggak cuma sekedar seperti teman-teman lihat di Facebook itu teman-teman kalau trading bikin tabel Excel tanggal berapa, cuannya berapa, berapa persen di jumlah ya kan. Kita buka aja akun saya lah yang saya sudah ikut sekian lama ini teman-teman bisa lihat live seperti apa ya. Nah, jadi ini kalau kita ngomong manual trading dan buat trading, ya manual memang menarik, menggoda sekali, profit bisa besar, tapi risiko juga besar, ya kan kadang emosi, wah kalau kena cut loss, kalau kalah harus segera balik modal ini. Kalau kita fokus ngejar akhirnya malah semakin rugi, ya. Jadi menggunakan bot untungnya nggak banyak, oke saya sepakat. Ya tadi banding manual kalau yang mereka trader handal pasti lebih besar. Tapi kalau ngomong konsistensi dan kenyamanan, ya sebulan dapat 30-50% buat saya dari hasil buat ini ya sudah cukup lah. Saya nggak mulu-mulu harus berapa ribu persen. Ya, nah jadi itu. Kalau ngomong, Pak ada legalitasnya enggak? Ya itu hal yang berbeda lagi. Ngomong legalitas sih, hmm, ya ini legalitas. Mungkin ada teman-teman pernah dengar ya. DAF, ada yang pernah ikut? Nah, Dream for Freedom. Nah, ini menarik ini. Sampai hari ini pun ya banyak perusahaan yang menjual legalitas mereka. Pak, kantornya ada. Pak, siup TDP NPWP ada. Pak, izin-izinnya ada. Ownernya berani tampil. Wah, sistemnya bagus gini gitu. Hasilnya apa? Scam ya scam aja udahlah ya kan. Makanya hari ini kalau orang bilang ke saya, ini ada izinnya, saya nggak butuh izin. Binance tuh nggak pernah ada izinnya. Bahkan kalau teman-teman buka lewat IndiHome, diblokir sama pemerintah Indonesia. Nggak bisa buka Binance.com. Harus pakai VPN. Tapi saya jauh lebih percaya Binance daripada perusahaan lokal yang berizin. Kantor bisa sewa, legalitas bikin biar berapa sih 3 juta, 5 juta beres, ya kan? Owner cari boneka aja suruh tampil di hotel selesai cerita. Sistem bikin paling berapa 20-50 juta beres. Apalagi kalau scam ya scam aja kan? Kalau memang diniatkan untuk scam apapun semua bisa dimanipulasi. Ya, tapi kan kita nggak mau istilahnya bergabung dengan bisnis-bisnis yang seperti itu. Saya bilangnya kita nggak mau uang kita habis sia-sia kan. Hari ini kita mau mencari bisnis yang kira-kira bisa tahan lama, everlasting seperti apa. Ya, jadi makanya saya kembali ke cerita koin teh. Kenapa koin teh? Ya kan? Satu-satunya bot yang menggunakan sistem hedging. Nah, hedging ini menarik. Tidak banyak bot yang menggunakan sistem hedging. Saya main kalau di spot royalty jelas nggak mungkin hedging itu kita memasang posisi buy dan sell bersamaan ya. Kalau spot kan cuma bisa satu arah naik aja, kalau turun nggak bisa sell ya. Pulse dulu juga ada metodenya bukan isi tapi switch, nggak jelek tapi menurut saya ini lebih menguntungkan ya. Kerja Rodi buat karena di kripto ya toh ini bukan XAU bukan forex yang cuma kerja Senin sampai Jumat. Di kripto kita kerjanya atau botnya tradingnya 24 jam sehari seminggu nonstop. Tidak ada biaya sewa bot. Beda dengan bot lain, bayar VPS, bayar ini, ya kan kalau join lebih besar, bayar botnya lebih mahal. Biasanya kan itu kan, dana di akun sendiri, aman seperti saya cerita di awal. Bahkan menyediakan fasilitas asuransi. Teman-teman trading ada asuransinya juga di sini. Jadi nggak usah khawatir, nanti kalau MC gimana? Oh diganti. Ya, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku yang dilakukan oleh
perusahaan. Kalau kita mau ikut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tidak ada paksaan. Semua itu pilihan. Ya, anti scam. Kenapa bisa anti scam? Lawang dananya di akun kita sendiri kok. Pak, kalau nanti koin tes scam gimana? Ya biarin aja scam. Risikonya apa? Nanti saya ceritakan risikonya di akun. Ya, minim MC. Selama saya main belum pernah ada cerita MC. Bahkan cut loss secara sistem pun tidak ada. Boleh dibilang tidak ada. Ya, nah ini adalah 7 poin kenapa koin teh menurut saya ya menarik untuk dipertimbangkan dalam dunia trading crypto. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk ke penjelasan ini? Kalau mau tanya silakan teman-teman yang dari penjelasan sebelumnya ini yang pernah trading manual, yang mungkin sudah tahu botnya seperti apa tapi masih ragu-ragu untuk join, ayo silakan boleh tanya. Ada pertanyaan di sini? Boleh nyalakan mic atau tulis di chat. Kalau nggak ada, saya sambil lanjut ya. Nah, lanjut dulu. Baik, baik, Pak. Oke ya. Berikutnya, nah ini penjelasan dari sistem hedging. Ini diterangkan di YouTube banyak dalam bahasa Malaysia. Saya pusing, ya kan? Dengar cerita ini juga nggak paham. Akhirnya saya membuat cerita sendiri dalam bahasa saya yang menurut saya mungkin buat teman-teman lebih mudah dipahami tentang pengertian apa itu hedging. Kenapa kita bisa beli buy dan sell bersamaan, tapi bisa untung. Nah, kalau beli buy dan sell, market naik, market turun kan semua abu-abu atau impas istilahnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini coba saya tunjukkan dalam bahasa saya sendiri yang mungkin lebih mudah dipahami ya. Sebentar ya. Nah, teman-teman, saya mau menerangkan sedikit apa yang saya tahu tentang sistem hedging ya di dalam bot Cointech ini. Jadi, apa itu hedging? Nah, hedging itu adalah sistem yang melakukan buy dan sell bersamaan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita bilang di titik ini ada harga 10, harga 5, dan harga 1. Ya. Lalu bot akan melakukan pembelian di bawah, yaitu B1 sebesar 10 buy 1. Ya. Bot juga melakukan pembelian S1 sebesar 10 juga. S1 10. Oke. Dalam perjalanan waktu tentu grafik bisa naik, bisa turun. Pertama grafik akan menuju ke atas, naik hingga ke titik 10. Di titik 10, apa yang terjadi? Dalam posisi buy 10 kita akan plus, untung 10 karena beli 10 naik 10 dolar, ya kan? Oke, buy kita profit 10 ini habis bawah. Apa terjadi dengan S1 atau sell? Minus 10. Karena minus, bot akan melakukan martingale, yaitu membeli 2 kali jumlahnya. Kita sebut dengan S2, ya supaya berbeda warnanya, 10 lagi di atas. Kemudian kita sebut lagi dengan S3, S3, 10 juga. Kemudian grafik turun, namanya trading kan bisa naik, bisa turun. Ya, apa yang terjadi ketika grafik turun? Misal, oh ya di atas bot juga melakukan pembelian, saya lupa tulis buy lagi. Ya, dia juga membeli buy lagi 10, buy 2, 10. Dan ternyata grafik turun. Grafik turun misal ke 4. Bilang ada di sini poinnya adalah 4. Ini 4. So, apa yang terjadi di titik ini? Di titik 4 tentu ada loss dari buy di atas, ada profit dari sell di atas. Ya, kita hitung coba.
dari sel 1 di bawah itu jelas minus, ya karena 0 ke 4 berarti dia S1 minus 4. S1 minus 4. Apa yang terjadi dengan S2 dan S3? S2 kita hitung di sini, S2 dari 10 turun ke 4, artinya dia plus 6. Apa terjadi dengan S3? S3 juga dari 10 turun ke 4 plus 6 profit. Apa yang terjadi dengan B2 kita? B2 kita jelas minus. Posisi dari atas ini B, ya kan? B2 minus dari 10 ke 4 minus 6. Berapa keuntungan kita kalau coba kita hitung? Ya. Keuntungan kita adalah S2 dan S3 itu jumlahnya 12, ya. S1 minus 4, S1 minus 4, B2 minus 6, artinya minus 10. Total profit kita di sini adalah plus 2 USD. Artinya ketika tren naik kita mendapat profit 10 USD, ketika tren turun pun kita mendapat profit 2 USD. Nah, ini sistem hedging yang diterapkan, tentu sistem ini berkelanjutan sesuai dengan grafik yang apa terjadi di pasar. Jadi apapun posisinya kita akan mengambil dua posisi, dan kok bisa naik untung dan turun untung, ini gambarannya ya. So, semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman yang nggak paham apa itu hedging. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman. Oke, apakah dipahami sekarang sistem hedging? Nah, kalau mau tanya diskusi boleh. Siapa yang mau tanya tentang hedging dulu? Kalau sudah jelas, Kalau gitu kok misalnya ya, ya. eh itu kemarin sampai bisa ada berapa posisi? Ada 4 sampai 6 posisi. Itu gimana? Ini ya, kok Nah, sampai berarti dia naik turunnya open lagi, open lagi, open lagi terus, Pak, digulung terus. Ketika turun, dia belum ketemu titik apa untuk close-nya, dia martingale lagi, Pak. nah itu nggak bahaya itu ya. Nah, itu yang saya bilang. Kalau bahaya, ya. Tapi semakin lama, semakin untung, Pak. Semakin besar floating kita, semakin untung. Gitu, Itu ada Pak. pertanyaan dari Pak Tuh tuh. Kenapa? Ada pertanyaan dari Pak Tuh tuh. Ya, sebentar saya buka chat dulu ya. Lah itu kalau turun, kalau bablas, kalau bablas naik Pak, kita lihat Pak ya. Kalau bablas naik kita lihat tadi. Sebentar. Nah, kebetulan kan saya rekam, jadi saya nggak usah gambar berulang-ulang. Nah, ini Pak ya. Apa yang terjadi kalau bablas naik? Padahal kita di sini sudah beli buy lagi kan tadi Pak. Nah, ada buy, layar kelihatan ya Pak ya. Buy 2 10 bener kan? Kalau bablas naik, ya dia akan yang buy 2 10 profit lagi Pak. Iya kan? S2 S3 semakin minus nggak apa-apa, tapi nanti S2 S3 ketika B2-nya take profit, S2 S3 akan dimartingale lagi menjadi S4 dan S5 kali dua lagi. Ketika turun sedikit, dia langsung profitnya banyak. Gitu Pak Tuwuh kira-kira gambarannya. Apakah mencerahkan? Pak Tuwuh? Oke. Tapi buat teman-teman yang lain paham nggak dari gambar ini? Kalau itu murni Marti. Betul Pak. Memang ya. Ini murni Marti Pak. Selalu kali dua Pak. Oke, ada lagi Jadi pertanyaan? Cuma apa nambahin sedikit. Jadi pertanyaannya kalau 12 terus kira-kira kira-kira bisa bisa apa
MC enggak gitu. Memang bisa MC, tapi karena kita ini sudah ada settingan yang nanti akan diajarkan kepada para pemula, ya itu sudah tingkat keamanannya cukup cukup tinggi ya kok ya. Ya, Jadi ada 10 layer martingale dan selama ini kalau sesuai dengan settingan settingan pusat itu cuma 5 layer sudah balik. Ya, selama ini ya kok ya. ya. Ada sampai 7. Nah, kan kemarin itu sempat sampai 6 layer itu sudah ketar-ketir ya. Tapi begitu balik hari ini, begitu balik langsung langsung apa cuanya gede banget ini. Gitu. Iya, makanya betul. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Nana. Pak Nanang tanya, Pak, itu kalau dananya nggak cukup gimana? Ya, nah betul Pak. Bisa jadi dana Anda nggak kuat. Ada kemungkinan, ya toh. Kalau dana nggak kuat, dia tidak akan buka layar baru, Pak. Jadi seharusnya kalau dana nggak kuat, kemungkinan terburuk dia akan floating dalam sekali, Pak. Dia nggak akan martingale lagi. Teman saya sudah membuktikan dengan $10 dia mau ngetes sampai seberapa kuat, ternyata apa namanya ketika dana tidak mencukupi dia tidak akan open posisi lagi, tidak akan martingale. Martingale-nya berhenti, Pak. Yang terjadi apa? Ya cuma ke floating aja sudah. Tunggu baliknya sampai kapan? Seperti itu Pak, kalau misal dana kuat lah. Makanya di settingan itu juga dikasih tahu kalau Anda punya dana sekian, opennya berapa koin, dan sekali open berapa besar marginnya. Nah itu Pak untuk menghindari sampai tidak MC. Sudah ada settingannya, kita tinggal masukkan terapkan itu. Ya kalau pengalaman saya selama ini saya tinggal tidur aja, rasa nggak pernah utak-atik. Saya percaya dengan sistem yang diberikan dan ya Alhamdulillah sampai hari ini sih nggak pernah cerita MC, nggak pernah cerita loss ya di tempat saya. Gitu Pak Nanang, kira-kira gambarannya Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Money manajemennya ya kok ya, yang penting Ya, sih. itu jadi sisa saldo, sisa dana kita sudah dikalkulasi oleh bot ketika nggak cukup, dia nggak akan open layar lagi, nggak akan martingale. Martingale-nya berhenti. Jadi kemungkinan terburuk ya floating aja sudah. Itu. Oke, Pak Nanang terjawab pertanyaannya? Oke. Pertanyaan yang ini apa? Sejauh ini kan koin-koin yang dimainkan kan bukan Bitcoin tapi koin yang agak kecil-kecil ya. Itu sampai sejauh mana pernah tertoleransi swingnya si Bitcoin sampai terpengaruh ke koin-koin itu kok? Saya tidak pernah memperhatikan korelasi antara BTC dengan koin-koin yang ada, seberapa signifikan BTC naik, terus koin lain terpengaruh naik atau turun. Itu saya tidak pernah perhatikan, Pak. Tapi saya cuma memperhatikan berapa dalam floating saya. Nanti saya tunjukkan ya kalau sudah selesai apa namanya cerita presentasi ini, kita buka akun, kita bedah bersama sebentar seperti apa. Jadi teman-teman paham apa yang mesti dicermati ketika apa namanya kalau melakukan trading dengan bot ini. Tentu ya karena saya pernah trading manual, jadi sedikit banyak mungkin saya tahu meskipun saya bukan pakar yang ahli sekali dalam trading kripto secara manual. Tapi setidaknya gambaran-gambaran itu saya pernah dapatkan. Kalau Nanti kalau kita buka misalkan akun. kalau dibandingkan dengan staking gitu kan, kan Hmm. dari ada ada cons-nya di mana kan lebih enak staking aja kan ya kita nggak pusing nggak bakal kena MC kalau di staking gitu loh. Ini gimana kok Gini, stakingnya staking apa, Pak? ya kayaknya BTC atau Ethereum kan kita staking kan nggak bakal ada kena swing gitu. Ya pokoknya kayak Betul. deposito aja kan untung aja pasti kan itu. Untung kalau apa? Kalau harganya naik kan, Pak. Kalau staking terus harganya turun gimana? Kan nggak untung juga kan? Oh, Staking harga naik, stakingnya tetap loh, harga awal. Harga awal tetap, tapi kita jual kan rugi toh. Kalau naik oke. Nah, apa bedanya dengan trading? Kalau gini ya, saya nggak tahu. Kalau staking saya pernah pernah sekali dulu apa namanya ada staking ada farming ya.
Saya rasa paling rata-rata sehari 1%, 1,5%. Saya nggak tahu apa. Teman-teman di sini ada yang Iya, staking memang nggak kalau sih? staking profitnya kecil sekali, tapi kayak deposito loh, kecil Ya, banget ya, tapi ya. aman katanya. Ya, makanya lah kan itu kan kembali ke pilihan. Ada orang yang suka saya asal sehari 0,1% saja sudah happy. Ya, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita bahwa ini yang terbaik. Saya tidak pernah mendewa-dewakan satu platform ini yang terbaik kamu harus pakai juga. Tidak. Ya, saya cuma bercerita, saya pakai, saya puas, saya cerita. Kalau kalian mau pakai, ayo kita sama-sama. Kalau nggak mau pakai, itu pilihan. Saya nggak mau maksa. Tapi kenapa saya pakai? Karena dari histori saya bahkan dengan sistem trading ini pernah sehari mendapatkan 13%, Pak. Sehari loh 13%. 3 hari trading saya 47%. Boleh cek Facebook saya. Ada historinya, bukan tulisan tangan, tapi saya screenshot dari apa namanya walletnya Future Binance. Winnings day-nya Binance selama 3 hari 47%. 1 hari sekitar 15-16% pernah terjadi. Apakah itu bisa seperti itu terus? Ya tentu tidak jawabannya. Semua kembali ke market, ya kan? Tapi kalau Anda tidak melakukan transaksi di kripto, tidak pernah join dengan bot ini misalnya, ya peluang itu tidak akan pernah datang. Kapan Anda bisa tahu market naik turun kalau Anda main manual? Mungkin ketika Anda istirahat, ketika Anda tidur, wah ternyata market gejolaknya bagus. Kan Anda nggak tahu. Tapi kalau dengan bot, semua sudah berjalan dengan otomatis. Makanya bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Oke lah, kembali kalau, wah Pak, cuma 10% trading manual bisa 30% sekali take profit. Ya oke, kalau memang Anda suka dengan sistem seperti itu, istilahnya memonitor layar terus-terusan hidup sebagai seorang trader, ya nggak ada salahnya. Tentu, tentu ya bisa. Tapi kan saya rasa yang join di sini semua punya kegiatan lain ya kan, semua punya hal yang lain dikerjakan. Oke lah kalau ada tambahan gaji dari sistem yang bisa bekerja menghasilkan uang secara pasif, ya kenapa tidak? Ya, kalau saya sih yang kalau saya lihat ya, kalau kita trading dengan uang sekecil itu bisa hasilnya besar. Tapi kalau kalau untuk yang modal deposito itu duitnya harus banyak istilahnya kan. Betul. Betul, Pak. Ya kan, itu sepakat sekali. Kalau kita ngomong mau deposito, mau staking itu kan harus dananya besar baru kerasa. Tapi kalau di sini mungkin dengan modal bahkan modal $15 pun USDT. Pak, saya mau join, saya nggak punya uang. Saya tak join dulu, Pak ya. Nanti cari uang dari mana? Ajak teman-teman, ajak member bergabung, Anda dapat bonus, duitnya dikumpulin buat trading, bisa. Nggak Ya, ada ya. masalah. Jadi cari duitnya dari networknya juga bisa itu ya. Betul Pak, dari networknya. Lah apa sistemnya kuat? Nanti saya ceritakan lagi sesudah ini. Bagaimana sistem apa network itu berjalan, kok bisa nggak jebol, bagaimana? Ya, oke. Ini tentang sistem hedging, tapi dipahami ya gambaran saya tadi ya kira-kira ya. Oke, kalau sudah saya coba lanjut. Oke. Nah, berikutnya ada sistem asuransi dari bot. Nah, ini menarik. Ya, menarik buat orang-orang yang takut trading, tapi buat saya kurang menarik karena saya tipe orang yang suka mengambil resiko. Nah, kalau teman-teman mau mengambil program ini, ada syaratnya. Nah, di sini minimal 300 USDT, ya toh, dengan posisi hanya satu koin, ya, leverage-nya 20, stop loss 300, ini pokoknya asal dimasukkan dan ternyata MC, teman-teman diganti. Digantinya berapa banyak? Nah, pertanyaan gitu kan. Untuk model 300 dan 500, teman-teman digantinya 5% dari stop loss. Artinya 5% dari 300 USDT, $15. Ya kan? Wah, enggak kerasa ya, enggak kerasa makanya. Di sini ngomong 500 dua koin. Ya kan? Lah, dua koin kalau dua MC berarti 5% kali 300, $15 karena dua koin kalau semuanya MC ya berarti $30. Wah Pak, ya tidak menarik ya, tidak menarik. Saya aja modal 400 kemarin saya buka 12 koin. Makanya untung saya besar. Ya kan? Nah, itu tapi kan itu pilihan. Nah, kalau teman-teman buka lagi lebih gede, apa namanya di atas 500, nah akan diganti 300%.
Misal tuh teman-teman buka $1.000 minimal, ya. Nah, $1.000 nanti digantinya berapa? 30% dari stop loss. Stop lossnya kan 400, berarti 30% digantinya 120. Ada 6 koin. Kalau 6 koin semua MC ya berarti 6 kali 120, $720 digantinya. Kalau yang MC cuma satu ya digantinya 1 kali 30% dikalikan 400. Nah, seperti itu gambarannya. Pokok mulai $1.000, teman-teman akan diganti 30% dari stop loss. Jadi ada 1.000, 2.000, 5.000 kalau nggak salah. 5.000 dan seterusnya lah sampai 10.000 dah. Nah, ini gambaran tentang asuransi. Tapi sekali lagi kalau punya $2.000 buka 8 koin ya sedikit sekali profitnya. Aman sih aman, MC-nya susah tapi profitnya nggak ada kalau seperti itu menurut saya. Di sini aja 2.000 baru 8 koin, saya $400 12 koin. Ya kan, bahkan sekarang sudah menjadi $580 untungnya. Ya 180 sendiri kan kan nggak menjadi tidak menarik buat saya. Seperti itu, tapi diberikan fasilitas asuransi. Oke, itu tentang program asuransi ya. Nah, sekarang buat teman-teman nih, nah, ada yang namanya point card. Pertama, bagaimana mendapatkan keuntungan dari sistem jaringan? Ada dua. Pertama dari point card, kedua dari sharing profit. Nah, saya akan bahas satu persatu. Ya, apa itu point card? Point card itu kalau teman-teman trading di sini kan tidak ada bayar bot, tidak ada bayar sewa bot, tidak ada biaya apapun. Yang ada hanya sistem bagi hasil. Bagi hasil dengan bot. Nah, bagi hasilnya berapa? 80-20. Nah, 80-20 artinya 20% dari profit teman-teman akan diambilkan dari yang namanya gas fee. Kenapa harus ada gas fee? Karena dana teman-teman kan adanya di akun Binance. Bot tidak bisa akses ke akun Binance. Jadi teman-teman harus top up ke bot ya minimal 15 USDT. Jadi kalau teman-teman trading misalnya modal omonglah $100. Saya untung 10% nih. Nah, berarti kan ini $10. 20% buat bot $2. Teman-teman untung 8, $2 yang dipotong dari hasil gas fee atau $15 yang sudah diisi ke bot nanti sisa 13. Kalau untung lagi dipotong dari gas fee-nya yang ada di bot karena bot tidak bisa WD dari akun kita semua. Nah, jadi kita harus ngisi gas fee di sana. Nah, gas fee itu juga ada urutannya. Nah, kalau teman-teman gas fee isi manual dengan USDT tidak ada benefit. Tapi kalau beli yang namanya point card, nah teman-teman beli 100 USDT dapatnya 120 USDT, untung 20%. Kalau beli $300 dapat bonus 390 USDT, isinya bonusnya 90. Seperti kartu time zone lah kalau yang punya anak ya kan. Isi 50.000 bonusnya cuma 75, jadi bonus 25.000 gratis. Kalau isi 200.000, wah dapatnya 400.000 di dalam kartu time zone bisa buat main lah kira-kira seperti itu. Ya, semakin besar kita beli point card, semakin besar benefit kita. Ya, lah keuntungan berikutnya apa? Kalau teman-teman cuma ngisi $15 pakai USDT di dalam bot, kemudian nih sudah berjalan, wah Pak ternyata saya pasang $100, untung Pak, tapi kok cuma pasang 2 koin terlalu sedikit, saya mau nambah dua koin lagi ah. Gasnya sudah di bawah $15. Teman-teman nggak bisa, harus top up gas fee lagi. Kenapa? Karena bot itu bisa di start dan di stop kalau gas fee-nya minimal $15. Tapi koin yang sudah berjalan di dalam sistem tetap bisa dihandle oleh bot, open, stop, dan lain-lain, take profit tetap bisa. Cuma kita tidak bisa menambahkan koin. Kalau teman-teman pakai point card, nggak masalah, bisa menambahkan koin lagi meskipun gas fee sisa 10 kayak sisa 5 tetap bisa melakukan start stop buat tambah koin juga bisa. Nah, itu benefit dari point card. Gambarannya seperti itu.
Ada pertanyaan tentang point card di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Pak, mau tanya, Pak. Boleh, silakan Bu. Nah, kemarin sama upline saya dikasih tahu kalau modalnya $100, lebih baik jangan pakai point card, mesti minimal 500 katanya. Oh Saya betul, betul. masih belum paham tuh. Gini, gini Bu. Anda kalau modal $100, anggaplah untung maksimal kan paling cuma, anggap aja kita ngomong terbaiknya, $50. Betul kan? Kalau untung Anda $50, berarti gas fee-nya berapa untuk bot? Cuma 20%, $10. Lah kalau $10 Anda beli 100 poin card ini kan ya berlebih toh Bu. Buat apa? Kan mubazir. Kalau Anda minimal $500, berarti kan kemungkinan profit Anda itu kan berarti anggap 50% nih biar gampang ya. 250. Sedangkan bagi hasil dengan bot itu kan 20% 80 20 80. Artinya 100 poin card di sini adalah 20% dari keuntungan Anda. Berarti kalau Anda untung $500, baru poin card ini habis. Paham nggak penjelasan saya Bu kira-kira kalau dengan kata-kata? Iya, Pak. Paham ya? Jadi kalau Anda modal 500, keuntungan saya berapa? Misal 50%, profitnya 250. Berarti kan kita bayar bot 20% dari 250. Bayar botnya berapa? Cuma $50. Lah kalau pakai poin kartun kan masih sayang. Wah mubazir nih. Kecuali main 1.000 lah. Kalau main 1.000 jelas. Pak enak pakai poin card. Kenapa? Poin card 100 bisa untuk mengcover profit sebesar 600, 500 berarti. Ya kan? enam Berarti kalau ratus Anda, gimana? 600 kan 120 kali 5 kan. Oh ya, dengan bonusnya. Kalau dengan bonusnya iya 120 kali 5. Kalau dengan bonusnya berarti covernya 600. Artinya kalau Anda main $1.000, untungnya $500, nah sebanding beli uang ke 100 Bu, habis. Nggak berlebih gitu loh istilah gas fee-nya Bu istilahnya. Berarti kita misalnya modal 500, terus Ya, beli lagi point card 100 ya, Pak. Jadi 620 ya. Itu ya. bukan. Oh, Betul ya? bukan. 500 beli poin card 100, tapi nanti di poin card-nya Anda dapat bonus 20, bayarnya cuma Iya, 600 jadi Bu. 600 ya modalnya ya. Ya, Oh iya, modalnya saya masih 600. belum jelas di poin itu kemarin. Jadi Oke, berarti 100 poin card, kita modalnya 500 jadi 600 ya. betul. Tapi nanti masuk Oke. ke wallet Anda 120 untuk gas fee-nya. Dapat Iya, bonus. jadi Gitu. 620 ya. Oke, Pak. Paham ya Bu ya sekarang ya? Ya. Oke, ada lagi teman-teman mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini adalah sistem benefit dari point card lah. Apa keuntungan kita kalau downline kita apa namanya beli point card? Kita mendapatkan keuntungan sesuai level. Sesuai level itu apa artinya? Nah, mendapatkan kalau kita V1, kita mendapatkan 15%. Ini saya bilang, V1 itu Anda asal aktivasi bot, tidak perlu trading sama sekali. Ya toh, ngajak temen aja, wah saya nggak punya duit nih lagi habis kena scam, kena tipu ini itu ya kan. Ya sudah, ikut aja $15. Nanti apa namanya? Habis itu cari orang, dapat member. Nah, bisa untuk trading. Oke, bisa. Asal membernya jangan jangan aktivasi doang semua ya sama aja. Ya, membernya harus trading. Kalau sama-sama aktivasi ya nggak ada duitnya. Ya kan? Kalau kita itu kita sebut sebagai V1. Asal aktivasi bot aja $15 tanpa trading, kita dapat ranking V1. Kalau kita bisa cari 5 orang, ya, trading nggak trading, kalau dalam hal ini, kita dapat ranking V2. Jadi, kalau ada orang join, kita mendapatkan 20% baik dari point card ataupun dari keuntungan teman yang kita ajak. Ya, nah kalau kita bisa ajak lagi, ya toh, 10 orang V1, ya artinya 10 direct langsung, ajak 10 orang kita pakai referral kita, dan di antara orang-orang di bawah itu ada yang bisa naik ranking V2, kita bisa naik menjadi
V3. Benefitnya apa? Benefitnya kita bisa mendapatkan bonus sebesar 30%. Downline kita top up $100, kita dapat $30. Downline kita main $1.000, untungnya misal $100. Kan bagi perusahaan kan $20 nih. Ya kan 80 untuk si investor, si pemain, 20 untuk sistem. Nah, dari 20% yang dibagikan ke perusahaan, kita berhak mendapatkan 30%. Ya, jadi bukan 30% profitnya downline kita, tapi 30% dari keuntungan perusahaan. Dan seterusnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya, kalau ngomong V4, V5 nanti dululah ya. Ya, kita ngomong V3 dulu yang mungkin bisa dijangkau dulu, kan kita baru-baru saja juga baru V2 kok. Belum sampai V3. Ya, Mungkin perlu intinya semakin kasih catatan lagi untuk V3 selain profit group $2.000, profit pribadi harus 200 juga kok, itu harusnya Oh, ada. nanti ini ada ini. Di sini Ada ya? ada, Pak. Oke. Nah, ini saya jelaskan di sini lebih enak. Oke, jadi ini gambarannya ya, teman-teman ya. Bagaimana kita menjadi level V2. V2 kita bisa raih ketika kita punya 5 orang V1. Selesai, itu aja sudah. Bagaimana bisa menjadi V3 kalau di bawahnya ada 10 V1 dan diantaranya ada 2 V2. Profit bulanannya minimal, pribadi loh ya, minimal $200. Profit grup kumulatif minimal $2.000. Maka kita bisa menjadi V3. Nah, kapan naik V4? Kalau kita punya V1-nya 15, direct aja 15 orang, dan di bawah kita ada V32, V3 dan V3, kita bisa naik V4. Profit per bulan harus pribadi 600 dan profit group 6.000. Ya. Nah, itu gambarannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau mau tanya silahkan. Ya ada ya. Lanjut. Nah, ini sama V5, V6, V7, V8. Nah, terus, lah, yang terakhir, bonus sharing profit. Kalau tadi dari Gasvi teman-teman downline beli point card, kita dapatnya cuma sekali aja dari point card. Ya, ada lagi bonus sharing profit. Nah, contoh, teman-teman V1 ngajak V1, Anda V1, ya toh, ngajak downline Anda ikut join, dapat 15% dari profit. Ya, dari profit itu dari mana artinya? Dari keuntungan trading dia. Oh, ngajak V1 ngajak downline, mereka trading 1.000. Wah, 1.000 untungnya berapa nih? 20%. Berarti 200. Perusahaan dapat 20% dari 200. Betul? Perusahaan dapat $40. Anda dapat 15% dari $40 milik perusahaan. Nah, itu gambarannya. Mendapatkan $6. Nah, terus Anda naik level nih V2. V2 ngajak V1, ternyata yang dapat downline Anda. Downline Anda V1 ngajak V1 juga. Hanya sama dong seperti di kiri sini, 15%. Tapi karena Anda V2 kan Anda dapat 20%. Anda mendapatkan 5%-nya, selisihnya dari itu masuk ke akun Anda. Nah, apa yang terjadi kalau ada break? Anda V2, ya misal saya ngajak Koyudi V2, downline-nya Koyudi V1, udah si V1 ngajak V1 lagi. Nah, saya ke break Koyudi di V2, saya tidak dapat apa-apa. Yang dapat Koyudi. Karena V2 20%, jatah saya 20% dimakan downline saya. Untuk itu saya harus naik V3. Ketika saya V3, berarti saya punya budget kan 30%. Ya kan, untuk mendapatkan bonus 30%. Dengan struktur yang sama, V1 ngajak ini 15, V1 di atasnya ngajak 5%, 20, saya mesti punya sisa 10%. Intinya dalam hari ini,
semakin tinggi ranking kita, ini bahkan bisa sampai 65%. Bayangkan coba kalau 65% ini ya atau di apa namanya di sini di V8. Nah, itu kan berarti sampai 8 kedalaman kita akan dapat terus, teman-teman. Nih, 65% kalau bisa V8. Berarti sampai bawah pun kita selalu dapat yang anak cucu cicit kita sampai ranking V7 kita mesti makan semuanya. Nah, itu gambaran bagaimana sistem sharing profit bekerja. Pak, lah kalau saya V8 misalnya di sini bawah V1, Pak. Wah, lebih enak lagi. V8 65%, Anda ngajak V1. Ya kan? Berarti Anda mendapat 65%. Pak, V1 ngajak V1, dia dapat 15, tapi kan Anda 50-nya dimakan Anda sebagai V8. Nah, enak kan? Semakin tinggi ranking, pasti semakin besar profit kita. Nah, tapi karena di sistem matahari kita nggak bisa semena-mena. Kita nggak bisa semuanya saya mau ajak direct saya supaya saya untungnya banyak, betul. Secara direct betul. Tapi kalau dalam sistemnya kita tidak support downline kita, ya kita nggak akan bisa naik level. Kita hanya bisa naik level kalau downline kita naik level loh. Saya bisa naik level menjadi V2 kalau punya 5 V1. Saya jadi V3 kalau ada 2 V2. Saya bisa jadi V4 kalau ada V3 di bawah saya 2. Jadi saya harus selalu membina, mengedukasi downline saya supaya mereka juga naik ranking. Kalau mereka nggak naik ranking, saya tidak akan naik, itu udah jelas. Ya, jadi di sini kita harus saling membantu antara upline dan downline. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Ah ya, masa bodoh lah kamu cari sendiri, saya nggak mau bantu lah. Pokoknya saya kerja terus. Yang terjadi apa? Anda punya banyak direct, tapi Anda nggak bisa naik ranking kalau dalam hal ini. Ya, jadi kita harus istilahnya saling saling support, saling bantu di sistem jaringan ini. Level ini bisa naik turun berdasarkan profit atau tetap bisa naik turun, Pak. Jadi ketentuan perusahaan kalau dalam 2 bulan berturut-turut Anda tidak memenuhi syarat, Anda turun level. Contoh, saya kembali ke sini. Yang gampang aja nih, Pak. Anda sudah posisi V3, kan setiap bulan harus profit 600. Bulan ini Anda profit 600, bulan depan profitnya 500. Enggak apa-apa. Asal bulan ketiga Anda kembali ke 600. Tapi kalau bulan ketiganya Anda cuma 500 atau di bawah 600, Anda turun level ke V2, Pak. Jadi selama 2 kali berturut-turut tidak perform, Anda turun level, Pak. Dikasih kelonggaran, istilahnya kok sekali nggak lolos nggak apa-apa, tapi bulan depan tolong diperbaiki. Sama perusahaan seperti itu. Gitu Pak Nanang jawabannya, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Nah, itu gambaran saya tentang bot koin teh, baik dari sistem hedging, sistem bonus dari gas fee, ataupun affiliate dari sharingnya. Sampai di sini tentang materi dari saya cukup. Saya akan coba buka akun. Ayo kita lihat bersama-sama seperti apa sih kenyataannya bot ini, bener nggak cuma sekedar tabel Excel yang ditulis pakai tangan aja dibagi-bagikan. Boleh saya berbagi atau mau ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya coba buka akun saya, teman-teman ya. Sebentar ya. Kelihatan, kelihatan kok. Kelihatan ya. Pelarian pun kelihatan ya, teman-teman ya. Saya coba mulai dari bot dulu. Saya nggak akan bahas detail tentang teknis botnya. Karena ini sesi untuk ngajak teman. Tapi nanti saya akan buat lagi mungkin hari Sabtu apa Minggu. Coba kita diskusi internal bagi yang sudah punya bot. Saya akan jelaskan satu persatu seperti apa. Kalau yang punya belum join mungkin akan bingung ngapain dijelasin gini gitu kan. Nah, kita lihat botnya dulu kok games. Ini tampilan bot kita. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, user. Nah, teman-teman lihat di My Wallet di sini nanti ada withdraw biasa, ini ada yang 51 ini. Ini dompet biasa. Kalau kita beli point card maksudnya di sini. Saya nggak beli point card karena namanya masih kecil, kemarin cuma dari 400 ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah ini. Nah,
adalah profit dari downline yang main, kita mendapatkan sharing profit teman-teman. Jadi ada 0,0 yang masih kecil-kecil ya tidak apa-apa, disyukuri aja lah. Yang penting jalan terus profitnya. Nah, ini profit yang masuk diakumulasi terus saja. Ya, nah ini gambarannya. Itu tentang sharing profit. Kita bisa cek dari mana uang itu masuk. Ya. Terus kita bisa melihat lagi statement berapa profit harian kita. Nah, kita lihat di sini, ini total profit hari ini, sumbernya siapa, ketahuan koin berapa, menghasilkan berapa. Kalau saya mau lihat cepat, saya bisa lihat total profit di sini, tengah. Nah, itu sehari, saya untung $30 hari ini aja, $30. Kemarin $6, $6, ada tanggalnya di kiri sini teman-teman. Ya, di kiri sini profit, bawahnya ada tanggal. Ini keuntungan harian. Ya lumayan lah, kadang 28, kadang 5, kadang 7. Kalau ini murni dari trading. Total profit trading. Ya, terus ada 14, ada 2, ya not bad dengan modal 400. Gambarannya seperti itu, ya. Koin profit di sini menunjukkan koin apa yang menghasilkan keuntungan terbanyak buat saya. Kita lihat total profit. Nah, SIBA menghasilkan 5,6, akumulasi AP 21, Doge 42, Link 21, LTC 19, Sol 19, dan seterusnya. Kita bisa tahu koin-koin yang menghasilkan profit terbesar siapa. Nah, ini koin saya. Ya. Nah, itu gambarannya tentang bot. Oke. Ada pertanyaan tentang bot sekilas, gambarnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat bawah, ada market, ada activated. Nah, activated ini adalah koin yang saya aktivasi. Saya aktivasi 12 koin, ada di sini semua. Ya, ada posisi entry dan lain-lainnya, data cukup lengkap. Kalau koin yang bisa dipilih ada di market. Ini ada 25 kalau nggak salah deh. 25 koin yang teman-teman bisa pilih. Koin mayor semua. BTC, ETH, DOT, CRV, Atom, ada EOS, Link, Matic, BNB, Doge, Shiba. Ya, ada 25 koin yang bisa dipilih. Bebas memilih mana. Ya, koinnya seperti itu. Oke, jadi itu gambaran dari botnya. Sekarang kita lihat akun Binance. Nah, tadi ada teman yang tanya, Pak, kalau floatingnya gimana? Kalau saya sih nggak lihat floating per koinnya ya. Saya lihat adalah floating di dalam dompet saya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sini wallet balance saya yang bawah kanan ini 585. Nah, sebentar, coba saya pakai bolpen. Mungkin ada bayangannya di sana. Nah, ini ya. 585. Floatingnya berapa? 51. Di bawah 10%. Kalau di bawah 10% menurut saya kecil sekali sih. Boleh khawatir kata support dari koin teh kalau di sampai 60%, artinya kalau 585 Anda floating di sini minus 300, baru Anda boleh khawatir. Khawatir solusinya apa? Ya top up dana saja. Nggak ada solusi lain. Atau kalau nggak punya dana, saking takutnya di cut loss. Tapi kalau saya sih nggak cut loss ya. Kalau misalnya takut sekali ya. Nah ini adalah di bawah adalah koin-koin yang aktif. Nah, minus-minus. Teman-teman bisa lihat di sini. Contoh, tapi nggak saya bahas hari ini ya. ETC posisi buy, bawah ETC posisi sell. Hijau kotak B itu buy, kotak merah S itu sell. Dua-dua merah. Kok merah? Kenapa Pak? Ya kan rugi, loh enggak apa-apa. Kok bisa? Lihat di sini posisi buy 19,65. Artinya saya beli di posisi buy 19,6. Harga sekarang 19,5, berarti turun, ya kan? Tapi posisi sell saya 19,3, saya berharap turun, ternyata harga naik jadi 19,5. Artinya ketika salah satu naik atau turun, sudah pasti saya profit. Sudah jelas, mau harga naik ke 19,8 atau 20, buy saya profit. Mau turun ke 18, sell saya profit juga. Yang manapun, kiri kanan saya selalu oke. Akan mendapatkan profit baik itu naik ataupun turun. Nah, ini yang disebut dengan sistem hedging. Teman-teman bisa lihat di sini ada genap 24 posisi. Satu koin membuka langsung buy dan sell. Ada dua.
buy sell, Doge juga ada 2, Ape ada 2, LTC ada 2. Ya, 12 koin semua pas buka hedging 24 posisi. Jadi mau berapa minusnya saya nggak pusing. Saya cuma memperhatikan satu hal. Berapa banyak floating saya di wallet ini, di wallet future saya 585 minus 50 cuma 10%. Kalau sudah 200, 300 nggak boleh khawatir, tapi 10% standar menurut saya. Nah, ini gambarannya. Terus kalau mau lihat profit berapa, Pak? Nah, kita lihat di sini ada winnings day. Ya, kita klik aja di hijau-hijau ini. Ya, kita lihat akun saya berapa untungnya. Klik. Sebulan terakhir, ada 30 hari terakhir, bulan ini saja, sejak tanggal 1 sampai sekarang atau seminggu terakhir. Kita lihat profit sebulan terakhir, 30 hari terakhir. Kita klik, lalu pencet gambar share di sini. Ya. Terlihat dari tanggal 29 Maret sampai 27 April. Hari ini, 50%. Ini sudah jelas nggak mungkin dimanipulasi. Ini Binance yang menghitung untuk kita. Coba lihat bulan ini tanggal 1. Tanggal 1 sampai hari ini. 1 April sampai 27, 45%. Ya. Kita lihat minggu ini saja dah, seminggu terakhir untungnya berapa? 8,7. Win rate 100%, tidak ada cerita kalah. Nah, ini dari sini kita bisa ngecek berapa sih profit saya. Nah, simpel sekali, tinggal masuk di wallet bawah ini kanan, ya, kanan bawah sini. Lalu kita pencet atas future, klik aja winning day. Teman-teman mau cek kapan? Bahkan bisa masukkan tanggal. Oh, saya mau cek 2 minggu yang lalu. Oke, 27 April, berarti dari 13 April kita lihat 13 April. Jadi datanya ada semua, confirm. 13 April sampai 27. Berapa profitnya share? 26,4% selama 2 minggu saja. 13 sampai 27. Ya, kalau di average sebenarnya sebulan bisa 50%. Kan ya lumayan, menurut saya lumayan. Ya kan, daripada pusing-pusing trading sendiri. Kalau sebulan bisa 30% saja kan oke. Nah, itu gambarannya teman-teman. Ada pertanyaan lagi, silakan yang mau tanya diskusi. Mumpung saya buka akun Binance saya, kita bisa lihat akun Binance, kita bisa lihat bot. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan, ayo boleh. Di profits ya, apa PNL-nya kan nggak keluar persen ya itu ya. Dia Maksudnya, ngitung kan kalau sharing kan keluar persen gitu keuntungannya ini keluar, keluar. Nah, ya itu. Oh, jadi 50% dia hitung gimana ya caranya ya? Kan untungnya cuma 180 kan. Kok bisa jadi 50 kok? lah saya nggak tahu Pak. Pokok keluarnya segitu dah. Tanggal 29 Maret sampai 27 April. Ya mungkin ini ketika saya kan top up baru-baru saja Pak. Sebelumnya kan cuma main modal 200 Pak saya Pak. Oh, ya 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 ya. Di Mungkin tengah saya jalan juga saya gitu. baru top up Pak. Bukan dari awal 400 pertama. Kalau teman-teman tahu ya, satu pertama diajak main bot ini, saya udah pesimis lah, apatis. Alah, bot trading paling juga kayak gitu aja. Saya kasih berapa tahu teman-teman? Saya cuma mau nyoba $20. 20 bisa ya. $20. Dah, paling saya pikir paling ya MC lah, mana ada trading $20 gak MC. Saya kasih $20. Karena saya nggak niat ikut, cuma diajak makan jadi sungkan saya. Ya kan? Hmm. Diberi makan, masa nggak mau join ya sudahlah. Nah, ikutnya $20. Isinya 15. Kan katanya bisa di WD semua. Nih kalau teman-teman nggak cocok ya. Semua bisa di WD. Dari bot bisa di WD. Dari Binance bisa di WD. Ya sudah, hitung-hitung 20 sama 15. $35. Pokok 500.000 udah lebih. Udah siap bilang. Saya pasang 20. Eh, 3 hari saya buka. Loh kok untung ya? Kok nggak habis dananya trading modal $20? Ya sudah, bagus-bagus. Saya dimana seminggu. Saya tambah lagi. Saya tambah berapa? $30. $50 saya buka 3 koin. Mau coba toh. Anjurannya $300 satu koin, saya $50 3 koin. Wah, ini Nekat bakal ya. MC. Ya, memang nekat itu, waktu sudah mau MC-nya kapan aja dah ikhlas saya. Memang ikhlas. Ya toh. Ternyata nggak MC. Malah untung 40%, dari 50 untung 70%.
kalau teman-teman lihat Facebook saya, bisa scroll di story di bawah itu ketika pertama bergabung saya ceritakan di sana. $50 jadi 70 dalam waktu 2 minggu. Wah ini istimewa ini kalau gitu. Ya kan? Minggu depannya saya tunggu lagi. Naik lagi ya sudah. Saya top up dulu pertama. Saya tambah dulu dah $200. Nah jadilah sekitar 300-an kan. 200 tambah 70 plus profitnya $300. Baru beberapa waktu lagi saya top up baru ini sekitar 150-an baru semingguan kok saya top up kok. Jadi mungkin dia hitungnya dari 300 Pak. 70 saya tambah 200 biar genap 300. Dia ngitungnya dari situ. Makanya kurang kali 50%. Seperti itu Pak Setiawan Ya, gambarannya. oke, oke. Saya juga lagi mengamati karena yang saya punya 25%. Padahal Ya, naiknya cuman berapa ya? 70 dolar ya. Iya, 70. tapi makanya kan kalau kalau Binance kan nggak mungkin dimanipulasi Pak. Ini akun real kok. Dia sudah berhitung Pak profilnya seperti apa. Nah, jadi itu teman-teman gambarnya tentang sistem, tentang bot, tentang sistem reward dan lain-lain ya toh. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan tanya, atau kalau nanti mau japri upline yang undang Anda, juga boleh, nggak ada masalah, silakan japri langsung ke pengundang Anda. Di sini saya bantu teman-teman di bawah ini, downline saya untuk apa ngadakan event seperti ini. Kalau teman-teman bergabung mau ngadakan undangan, kontak saya aja selama di bawah jaringan saya akan welcome. Ayo kita Zoom, mau minta kapan, saya adakan Zoom-nya buat bantu prospek teman-teman semua. Oke, paling dari saya seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin saya sudahi, saya cukupkan sampai di sini pas kira-kira 1 jam kita berbicara tentang Kointah ya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh kontak saya, kontak upline, kontak siapapun lah yang Anda merasa nyaman untuk diajak diskusi. Gitu, Pak Setiawan, Ko Yudi, Pak Tuwo, ya, Pak Nanang, Bu Laila, Pak Ikhwan, Pak Organic Wine, ya, Pak Dani, Pak Tuis, sorry Bu Tuis ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semua. Terima kasih kok. Yuk, malam. Terima kasih.